Halo adik-adik, bertemu dengan saya KME. Sekarang kita akan bahas mengenai yang namanya latihan tambahan 1 untuk lensa tipis, dimana untuk soal latihan kali ini nih kalian harus benar-benar paham mengenai terbentuknya bayangan pada lensa cembung gitu. Jadi kalau kalian nggak paham mengenai pembentukan bayangan pada lensa cembung, kalian pasti akan sangat sulit untuk mengerjakan soal-soal berikut yang akan disajikan. Jadi untuk lebih jelasnya, kalian harus kakak ajarin dulu mengenai proses terbentuknya bayangan ya. Nah, ini contoh dari lensa cembung. Kalian harus ingat yang namanya lensa cembung itu dia mempunyai 2 fokus dan 2 jari-jari. Nah, untuk ini fokus yang pertama, ini jari-jari yang pertama, ini fokus yang kedua, jari-jari yang kedua. Ada yang disebut dengan ruang benda dan ruang bayangan. Ruang benda itu ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi ruang 1 itu antara 0 ke fokus, ini ruang 1 bendanya, ini sebelah kiri, ini ruang 2 bendanya, ini ruang 3 bendanya. Ruang 4 bendanya mana? Nih, di sebelah kanannya gitu. Sementara ini kalau dari sini kemari, yang sebelah kanan ini ruang 1 bayangan namanya. Ini ruang 2 bayangan, ini ruang 3 bayangan, ruang 4 bayangannya mana? Nah, ini di sebelah sini gitu. Ini semuanya ruang 4 bayangan. Jadi, ruang benda ditambah ruang bayangan hasilnya harus sama dengan 5. Nah, itu menyatakan bahwa gambarnya itu udah benar gitu. Kalau nggak 5 berarti nggak benar gitu. Nah, yang pertama kita bahas dulu pada saat bendanya berada di ruang 1. Gimana cara terbentuk bayangan pada ruang 1? Nah, kalian harus bisa menggambar garis-garis atau sinar istimewa gitu ya. Yang pertama, untuk sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, ini sinar bias 1 tadi, ini sinar bias 2. Kalau kalian perpanjang terus, ini sampai Amsterdam sana pun akan terbentuk perpotongan gitu. Jadi supaya terbentuk perpotongan, harus kalian perpanjang dia ke belakang. Nah, ini kalau kalian perpanjang ke belakang hasilnya ini kalau kalian perpanjang hasilnya ini. Karena dia dihasilkan dari perpotongan perpanjangan sinar, maka akan diperoleh sifat bayangannya itu adalah maya gitu. Jadi kenapa maya tadi? Karena dia dihasilkan dari perpotongan perpanjangan sinar bias, bukan perpotongan sinar bias yang sebenarnya gitu. Nah, kalau maya itu pasangannya udah pasti tegak. Kalau tegak udah pasti dia di depan lensa gitu. Nah, jangan lupa maya tegak di depan lensa ini adalah sifat dari S-aksen negatif. Tapi untuk diperbesar dan diperkecilnya ini bukan sifat dari S-aksen positif atau negatif ya, gitu. Nah, ini sifat untuk kalau bendanya berada di ruang 1 akan menghasilkan nih sifat bayangannya maya tegak di depan lensa dan diperbesar. Sekarang kita lihat kalau bendanya berada di ruang 2. Yuk, kita gambar lagi. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus. Sinar datang melalui fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, di sini kita lihat terbentuk perpotongan pada sinar biasnya. Maka akan dihasilkan sifat bayangan nyata. Kenapa? Karena dia dihasilkan dari perpotongan sinar yang sebenarnya. Kemudian sifatnya terbalik gitu. Jadi kalau misalkan ini dia bendanya tegak, sifat bayangannya di sini adalah terbalik. Dan dia berada di belakang lensa. Kemudian sifatnya juga di sini dia dalam keadaan dia diperbesar gitu ya. Nah, kemudian kalau bendanya di ruang 3 sekarang. Kalau bendanya di ruang 3, nah ini sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus. Sinar datang melalui fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, bisa kita lihat sifat bayangannya juga nyata, tapi di sini dia nyata terbalik di belakang lensa dan dalam keadaan diperkecil. Oke, nah sekarang udah paham ya untuk sifat-sifat bayangan. Jadi ruang benda itu di sini nih ada 3. Gak mungkin bendanya di ruang 4 ya, karena bendanya itu di depan lensa itu biasanya kita buat di sebelah kiri gitu. Jadi kalau ada 3 ruang berarti ada 3 sifat bayangan yang dihasilkan. Jadi kalian harus ingat masing-masing sifat bayangan yang dihasilkan gitu. Nah, kalau udah paham kita beralih ke contoh soal. Untuk soal yang pertama katanya, suatu benda diletakkan pada jarak L 90 cm dari layar. Nah, jika sebuah lensa tipis konvergen, berarti lensa cembung ya, diletakkan di antara benda dan layar, ada 2 posisi titik berbeda yang dapat menghasilkan bayangan dengan jelas pada layar. Nah, dia maunya bayangannya itu bisa ditangkap oleh layar. Kalau bendanya bisa ditangkap oleh layar, berarti itu adalah sifat bayangan nyata. Nah, terus jika jarak kedua posisi titik itu 30 cm, nah jadi
jarak antara kedua posisi bendanya ya, maksudnya di sini 30 cm, maka fokus lensa tersebut adalah. Nah, jadi kalau kalian ingat tadi, nyata itu bisa diperoleh kalau bendanya ada di ruang 2 dan kalau dia di ruang 3. Jadi ada dua posisi di ruang 2 dan di ruang 3. Dimana untuk selisih posisi tersebut ini tadi katanya sejauh 30 cm. Jadi kita anggap ini jaraknya sejauh 30 cm. Karena lebih jauh jarak benda di ruang 3, maka ini kita anggap nih sebagai S1-nya. Sementara untuk yang di ruang 2 ini S2-nya gitu. Jadi S1 dikurang S2 itu nanti hasilnya, nah ini kita tuliskan S1 dikurang S2 hasilnya 30 cm. Nah, sebenarnya S1 ini akan menghasilkan S1 aksen, S2 akan menghasilkan S2 aksen. Kalau S1 dan S2 jaraknya berbeda, udah pasti S1 aksen dan S2 aksen pun jaraknya berbeda. Cuman di dalam soal, dia nggak peduli berapa S1 aksen dan S2 aksennya berapa. Yang penting jarak benda ditambah jarak bayangan itu hasilnya 90 cm gitu. Jadi kalau kita masukkan nilai 1/S ditambah 1/S aksennya sama dengan 1/F, S yang manapun ditambah S aksennya pasangannya itu harus sama dengan 90. Jadi bisa aja kita ganti nilai S aksennya itu harus sama dengan 90 dikurang dengan S. Karena mau kita pakai yang manapun tetap S aksen itu sama dengan 90 dikurang dengan S gitu ya. Nah, pada saat kita samakan penyebutnya di sini 90 kurang S dikalikan dengan S. Nah, ini penyebutnya dibagi dengan S hasilnya 90 kurang S, sementara ini dibagi dengan ini hasilnya S kali 1 hasilnya S. Nah, min S tambah S ini 0 ya. Nah, kemudian kalikan silang 90F sama dengan 90S dikurang S kuadrat gitu. Jadi kalau ini kalian pindahkan ruasnya hasilnya S kuadrat dikurang 90S ditambah 90F sama dengan 0. Nah, tadi diperoleh bahwa S1 kurang S2 kan hasilnya 30. Sementara untuk hasil dari akar-akar persamaan kuadrat, S1 dikurang S2 itu dia menghasilkan akar dari D dibagi dengan A. Dimana untuk D-nya itu sendiri rumusnya B kuadrat kurang 4AC. B-nya di sini min 90 kurang 4 kali A. A-nya di sini indeksnya 1, C-nya 90F. A-nya dibagi A nih ya, 1. Nah, S1 kurang S2 masukkan nilainya tadi 30, kemudian setelah hilang akarnya kuadratin hasilnya 900 sama dengan 8100 kurang 360F. Pindah ruasnya 360F sama dengan 8100 kurang 900 hasilnya 7200. Diperoleh F-nya sama dengan 20 cm. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Nah, itu soal yang pertama. Sekarang kita bahas soal yang kedua. Dimana soal yang kedua katanya sebuah objek diletakkan tegak di sumbu utama lensa cembung yang tipis. Terdapat dua posisi di sumbu lensa yang dapat menghasilkan perbesaran 3 kali. Jika kedua posisi itu berjarak 12 cm, panjang fokus lensa itu adalah. Nah, jadi ingat pada saat tadi masing-masing ruang menghasilkan bayangan, yang menghasilkan bayangan diperbesar itu cuman di ruang 1 dan di ruang 2. Tapi hasil perbesarannya itu dia menghasilkan S aksen yang berbeda nih ya. Untuk yang ini nih S aksen negatif, sementara untuk yang di sini nih S aksen positif. Kenapa? Karena di sini kan maya tegak. Kalau ini nyata terbalik gitu. Jadi yang satu S aksennya negatif, yang satu S aksennya positif gitu. Nah, katanya kan tadi kan di sini kan jarak antara kedua benda itu kan 12 cm. Berarti jaraknya itu nanti di sini antara S yang ini dengan S yang ini 12 cm. Kita anggap aja nanti di sini nih sebagai S1 ya. Jadi S1 dikurang S2, S2-nya dari sini kemari, S1-nya dari sini kemari, S1 dikurang S2, inilah jarak antara ini ya. Anggap ini misalkan posisinya di sini, berarti inilah yang selisih tadi yang 12 cm. Jadi S1-nya itulah yang menghasilkan sifat bayangan nyata. Maka di sini S1 aksen sama dengan positif 3 S1. Nyata positif.
Nah, jadi kalau kita masukkan rumus 1/F sama dengan 1/S1 tambah S1 aksen, S1 aksennya ini kita masukkan yang 3S1. Nah, samain penyebutnya 3S1, maka akan diperoleh 3 tambah 1, ini jadi 3, ini 1 ya. Hasilnya 4/3S1. Nah, kalau kita balik F sama dengan 3S1 per 4, gitu. Terus, kalau misalkan kita masukkan nilai dari S aksen yang kedua, nah ini dia menghasilkan S2 aksen, itu negatif karena tadi sifatnya maya, negatif 3 kali S2. Nah, masukkan juga ke rumus 1/F sama dengan 1/S2 tambah 1/S2 aksen. S2 aksennya masukin negatif 3S2, maka akan diperoleh penyebutnya 3S2, bagi S2 itu 3, bagi min 3S2, hasilnya min 1. Nah, berarti diperoleh F-nya itu sama dengan 3S2 per 2, gitu. Nah, kalau kita masuk ke nilai S2-nya, berarti ini kali silang jadi 2F per 3. Nah, baik S1 atau S2, ini tadi dia mempunyai selisih sebesar 12 cm. Jadi, kalaupun misalkan nanti kita masukkan nilainya S1 dikurang S2 tadi 12 cm. Masukkan nilainya, S1-nya tadi 4F per 3, kurang 2F per 3, dapatnya dari sini ya, sama dengan 12. Nah, 4F dikurang 2F hasilnya 2F, 2F per 3 hasilnya 12, 12 dibagi 2, 6, 6 kali 3 hasilnya 18. Nah, akan diperoleh F-nya 18 cm. Nah, inilah yang ditanya, maka diperoleh jawabannya itu yang C. Nah, sekarang kita beralih ke soal yang ketiga, di mana soal yang ketiga ini dia katanya sebuah objek terletak tegak di sumbu lensa cembung. Panjang fokus lensa itu F dan dihasilkan bayangan maya yang diperbesar N kali, di mana N-nya lebih besar dari 1. Jarak objek ke bayangannya adalah, nah, kalau kalian perhatikan dia katanya sifatnya maya. Ayo coba tebak kalau misalkan supaya maya bendanya di ruang berapa? Ya, benar, di ruang 1. Gini ya. Jadi kalau bendanya di ruang 1, anggap jarak bendanya dari sini kemari ini S. Nah, jarak bayangannya dari sini kemari ini S aksen. Nah, kalau kalian udah paham di sini ginilah bentuk bayangannya, maka untuk mencari delta S-nya itu berarti S aksen dikurang dengan S. Bayangkan coba kalau kalian nggak paham pembentukan bayangannya, dia di sebelah kiri di sini atau sepihak dengan bendanya, terus kalian buat S aksennya di sebelah kanan. Nah, maka delta S-nya itu nggak akan kayak gini hasilnya, gitu. Nah, jadi yang benar tuh delta S sama dengan S aksen dikurang dengan S. Nah, ini ya. Terus, pada saat nanti kalian masukkan nilai perbesaran, di mana nilai perbesarannya itu kan S aksen per S. Nah, sifat bayangannya itu kan maya, berarti di sini harus kalian gunakan nilai negatifnya. Jadi S aksennya itu sama dengan negatif NS, gitu. Nah, pada saat kalian masukkan S aksennya negatif NS, masukkan ke rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, S aksennya negatif NS, maka nanti akan diperoleh bahwa 1/F sama dengan, nah, penyebutnya yang bisa kalian gunakan itu adalah NS. NS bagi dengan S hasilnya N. N kali 1 hasilnya N. Ini ya N-nya. NS dibagi negatif NS hasilnya min 1, kali 1 hasilnya min 1, maka akan diperoleh nilai S. S sama dengan N min 1 dikali dengan F dibagi dengan N. Itulah nilai S-nya. Terus, yang mau dicari itu adalah jarak objek ke bayangan. Berarti nilai dari S ke S aksen, delta S-nya ya. Nah, tadi kan kita udah bahas bahwa delta S-nya itu kan S aksen dikurang S. Nah, delta S itu sama dengan S aksen kurang S, dimana S aksennya ini tadi kita peroleh nilainya sama dengan NS, N kali S. Kenapa nggak kita masukkan nilai negatifnya? Karena kan nggak mungkin kalau yang kita sebutkan jarak dari sini kemari itu negatif 5 cm, kan nggak mungkin kan? Jadi yang ada itu misalkan di sini delta S ini misalkan dari sini kemari 5, di sini nih 2, berarti delta S-nya 3 kan gitu. Jadi untuk negatifnya, untuk selisihnya ini nggak usah kalian pakai gitu. Maka akan diperoleh NS dikurang dengan S gitu. Sementara
Kalau S-nya kita keluarin, maka akan diperoleh N-1. S-nya masukin tadi nilainya. Seperti yang kita peroleh di atas, S-nya masukin N-1 dibagi N kali F dikali dengan, nah S-nya ini tadi nih dikali dengan N-1. Maka akan diperoleh N-1 kuadrat dibagi dengan N dikali dengan F. Jadi itu jawabannya adalah yang E gitu. Oke, nah mungkin ini penjelasan mengenai soal tambahan mengenai lensa tipis, dimana sebenarnya soal tambahannya ini nih untuk persiapan kalian menghadapi SIMAK UI gitu. Jadi kakak harapkan pada saat nanti ini keluar di SIMAK UI-nya, kalian udah bisa menjawab soal mengenai lensa tipis. Oke ya, semoga video ini berguna buat kalian. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan sukses ke depannya, dapat PTN-nya dan dapat yang terbaik pokoknya.